kami kenal, kami sembah, kami puja dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, jikalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan Tuhan sudah pimpin perjalanan kami dari kediaman kami masing-masing hingga boleh tiba di rumah Tuhan pagi hari ini dengan selamat, di mana sebentar kami hamba-hambamu, para pelayanmu akan ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Namun sebelum kami menunaikan tugas pelayanan kami mohon kiranya Tuhan Engkau sucikan hati pikiran kami, motivasi kami, konsentrasi kami Tuhan. Kami rindu pagi hari ini untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan lewat setiap karunia talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami rindu mempersembahkan semuanya hingga semuanya itu boleh naik ke sorga menjadi satu dupa yang berharum di hadapan Tuhan, sehingga ketika kami nanti menerima kebenaran firman-Mu yang akan ditabur oleh hamba-Mu Pastor Hartanto Wijaya, Tuhan sudah tibakan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi bagian setiap kami yang hadir pagi hari ini, baik di dalam gereja maupun di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Kami mau serahkan seluruh sarana prasarana yang akan kami gunakan, baik itu sound system, baik itu alat-alat musik, baik itu AC listrik, bahkan keamanan dari komplek pertokoan Trafalgar ini Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan, bahkan juga jaringan internet dan wifi yang kami gunakan, semuanya boleh kami gunakan untuk mendukung kelancaran ibadah kami pagi hari ini. Untuk itu kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu, dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami adalah di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka, kami habiskan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Ku cinta Kau selalu.
Ku pikirkan, ku
Marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Bapak Ibu silakan duduk. Hari ini hari spesial. Tanggal 10 kemarin Ibu Gembala kita menyampaikan. Jadi hari ini kita sebelum dengar firman Tuhan, kita mau mendengarkan kesaksian dari Ibu Gembala. Silakan Ibu Gembala. Ya, puji Tuhan. Shalom. 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 Iya, Tuhan ya. Kami ucapkan syukur kepada Tuhan yang pertama sekali tentunya oleh karena kasih anugerah Tuhan kita ada sampai dengan saat ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh pemimpin pujian, gitu diberi kesempatan ya untuk memberikan kesaksian, dan terlebih dahulu juga kami ucapkan terima kasih buat hambanya yang sudah bersedia ya dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat di tempat ini. Pastor Dr. Hartanto Wijaya, Tuhan memberkati, dan semua kita yang ada Tuhan memberkati. Tepatnya pada April 2020 pada masa pandemi, masa-masa di awal kita memasuki masa pandemi itu, saya percaya kita semua ada rasa tentunya, rasa khawatir dan lain sebagainya. Tetapi kekuatan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan hanya ada ketika kita mau masuk terus dalam hadirat Tuhan, berdoa, ya. Dan ketika saya mengambil waktu senantiasa ya, memberikan waktu terus untuk Tuhan, saya berdoa, saya tidak bisa lagi memohon sesuatu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, ya. Jadi pada saat itu saya hanya bisa I worship the Lord. Saya hanya bisa menyembah Tuhan, menyembah dan menyembah dan menyembah tanpa meminta. Itu sebabnya saya mengajak ya semua kita, ayo datang kepada Tuhan. Jangan merasa rugi. Waktuku habis untuk menyembah. Jangan, ya. Jangan merasa bahwa kayaknya nggak penting. Jangan. Ayo menyembah Tuhan. Karena di sana ada kekuatan yang baru, ya. Dan pada saat itu, ketika saya menyembah Tuhan, tidak ada sesuatu apapun, tetapi ternyata Tuhan menyatakan anugerah yang luar biasa. Apakah itu? Tuhan memberikan pujian yang boleh diagungkan untuk Tuhan. Jadi pada bulan April 2020, saya dianugerahkan Tuhan, bukan saya mengarang lagu, bukan saya menciptakan lagu, bukan, tetapi dianugerahkan. Sehingga pujian ini adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pujian ini dalam album yang pertama adalah album Indonesia Dipulihkan, karena Tuhan taruh di hati saya untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Tetapi hari ini saya ingin menaikkan pujian yang kedua, yaitu hatiku memuliakan Tuhan. Saudaraku, ayo muliakan Tuhan dengan hatimu, dengan hidupmu, dengan semua apa yang ada dalam jiwamu. Kita sama-sama kita naikkan pujian ini. Lagu ini berjudul Hatiku Memuliakan Tuhan. Hatiku memuliakan Tuhan, jiwaku hormat akan Engkau, karena Kau layak terima pujian. Yesus Tuhan penyelamat dunia.
kami bersuka cita Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua, karena ada Yesus dalam hidup setiap kita. Yesus Raja dunia, penebus dosa hidup manusia. Kami diselamatkan karena kasih Tuhan. Kami berkemenangan. Haleluya. Pujian itu menjadi pengagungan bagi Tuhan Yesus, dan saya mengucap syukur oleh karena berkenan Tuhan, oleh karena kasih dan cinta Tuhan bagi kehidupan kami. Tepat pada tanggal 10 September yang lalu, hari Jumat tepatnya ya, Tuhan anugerahkan menambahkan 1 tahun lagi usia buat kami, dan biarlah kiranya Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang memakai sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan saja ya. Kami ucapkan juga terima kasih buat semua teman-teman, sahabat-sahabat, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini, GKI Gideon Karismatik, yang sudah begitu luar biasa mendoakan ya, mendoakan saya umur panjang, sehat, diberkati ya, dan lain sebagainya. Kiranya itu menjadi berkenan Tuhan, dan saya mengaminkan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat semua ucapan serta doanya, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Kami akan menyampaikan untuk pengumuman kita hari ini, Minggu tanggal 12 September 2021. Yang pertama, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada hamba Tuhan Pastor Dr. Hartanto Wijaya yang akan memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak bersama dengan keluarga serta pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih bagi Senior Pastor Toto Dirgantoro dan Ibu Gembala Sidang Pastor Dewi Dirgantoro. Biarlah Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Ucapan terima kasih juga untuk semua pelayan Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini, untuk peniup shofar, song leader, singer, pemusik, dan petugas multimedia. Biarlah apa yang dilakukan
dilakukan juga hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan memberkati. Ibadah minggu depan tetap dalam waktu dan jam yang sama akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming, baik melalui YouTube ataupun juga melalui Facebook dan IG, di mana pembicara dan petugas ada dalam konfirmasi, dan Tuhan akan mempersiapkan untuk ibadah pada minggu yang akan datang. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur di hadapan Tuhan di sepanjang pekan atau minggu yang telah kita lewati. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah yang rindu untuk memberikan persembahan sebagai rasa syukur di hadapan Tuhan untuk menopang pekerjaan pelayanan JKI Gideon Karismatik, maka di depan di sini disiapkan kotak persembahan, dan bagi yang akan melakukannya melalui transfer bank, maka dapat melakukannya melalui Bank Sentral Asia, nomor rekening 57250022707 atas nama Dewi Dirgantoro. Demikianlah pengumuman kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya, mari Bapak Ibu kita mensiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Katakan dalam hatimu ya, hanya firman Tuhan yang dapat mengubah dirimu. Haleluya, Dia penolong satu-satunya. Haleluya, Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Katakan pujian ini, penolong yang setia. Mari katakan, Tuhan, aku sangat memerlukan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Yesus.
Bapa di dalam surga. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Allah yang hidup. Di tengah-tengah kesibukan dunia, orang melakukan aktivitas apapun juga, kami anak-anakmu memiliki ketaatan dan kerendahan hati melakukan apa yang kami mampu. Maka selanjutnya Engkau yang akan melakukan yang tugas-tugasmu ya Tuhan Yesus. Di saat kami duduk diam memuji, menyembah, mengagungkan Engkau, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Saat ini yang hadir, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa diberikan pengharapan, yang dalam keadaan permasalahan, tangan-Mu yang berlobang paku memberikan satu kemenangan dan jalan keluar. Memberkati hamba-hamba-Mu yang bertugas pada saat pagi hari ini, baik itu leader, baik itu WR maupun pemain musik, setiap yang terlibat di dalam pagi hari ini, untuk memberkati mereka masing-masing. Hati kami siap mendengarkan suara-Mu Roh Kudus. Silakan Kau beracara, Kau berkarya seluas-luasnya. Kami izinkan Engkau Tuhan, kuduskan, sucikan hati, roh, jiwa, tubuh kami. Kami perlu pengurapan-Mu, kami perlu suara-Mu, kami perlu ketaatan dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Allah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Yang percaya katakan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang pertama. Mari kita akan membaca bersama-sama. Saya yang pertama, Bapak Ibu yang kedua. Boleh saya buka masker, Bapak Ibu? Agak mengganggu. Kelihatan gantengnya ini. Laki-laki kan, Mas. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan berbicara di sini sesuai dengan judul perikop yang di atas. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu. Tapi yang kesiangan dia dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 2. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam perkumpulan. Ya kan? Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam perkumpulan orang benar. Kita bersama-sama. Sebab Tuhan, diulangi lagi bersama-sama ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara yang terkasih, kami mengucap terima kasih kepada senior pastor, abang yang kami kasihi, Dr. Dirgantoro, juga kepada Ibu Gembala yang kami kasihi, Ibu Pastor Dewi Dirgantoro, memberikan kesempatan kami untuk berdiri di sini untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sebenarnya saya sudah mempersiapkan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 akan berbicara akhir segala sesuatu sudah dekat. Tetapi ketika saya mulai masuk ruangan ini, masuk, memuji, lalu berbicaralah Tuhan dengan cara yang lain. Maka muncullah ini firman yang harus saya sampaikan. Ketika kita tidak taat kepada apa yang Tuhan mau sampaikan,
maka kita mau melakukan apa yang kita mau, maka akhirnya disitulah berakhir Tuhan memakai kita. Tetapi ketika kita mulai taat kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau ingin sampaikan melalui saya dan saudara juga, maka kehidupan kita juga akan dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Puji Tuhan, seharusnya hari ini saya sudah ada pelayanan di Church of God yang ada di Singapura yang digembalakan oleh Pastor Johan Handoyo. Tetapi beberapa hari yang lalu baik Kang Mas saya maupun Ibu Gembala memohon agar hari ini bisa melayani di sini. Karena setiap hari Jumat saya pulang ke Singapura, Senin balik ke Jakarta. Sudah berjalan 37 tahun. Ya. Jadi kalau saat ini saya ada di sini, ini tidak kalah meriahnya ibadah kita. Suasana puji-pujian mencekam, sehingga saya saat ini pun juga tidak akan berkhotbah. Merasakan hadiratnya nggak mau berakhir, Bapak Ibu. Ini firman urapan yang Tuhan taruh. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Waktu dikasih sama Bu Gembala 2 jam. Betul ya Bu? Beliau menyampaikan, Pak Wijaya nanti menyampaikan 2 jam. Amin. Jangankan 2 jam Bu, saya bilang 10 jam juga kuat. Karena penyertaan Tuhan. Baik, ada waktu yang singkat ini kita akan mempelajari bersama-sama. Ada 4 hal yang ingin kita lakukan agar kita boleh menggapai apa yang namanya pertolongan mujizat di dalam setiap pengiringan kita kepada Kristus. Masing-masing di dalam pelayanan kita di hadapan Tuhan, ibadah kita, iman kita, doa kita, kerap kali kayaknya hanya mentok di atas plafon ini. Kerap kali Yesus tidak pernah mendengarkan doa kita. Sampai kita mengalami titik akhir. Apa lagi yang harus aku lakukan ya Tuhan? Aku udah berpuasa Daniel. Aku udah berpuasa Daud. Aku udah berpuasa apa lagi? Yesus. Bahkan aku udah melakukan apapun yang aku lakukan. Aku menjual rumah, menjual mobil, memberikan kepadamu untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tapi pada akhirnya sampai saat ini, seakan-akan kau jauh. Maka tahun 98 saya pernah menulis sebuah lagu, Yesus hanya sejauh doa. Mas, saudara masih ingat? Ya. Kemudian tahun 2001 saya menulis sebuah lagu yang berjudul Berhembuslah Roh Kudus. Tapi yang menyanyikan Robert Lea semua. Ada 2 Yusak, ada 2 lagi yang bernama Yuda Mailool. Sucikan dan kuduskan hatimu, itu kami yang menulis. Tapi karena kami selalu berdiri di belakang, biarlah engkau yang diagungkan Yesus, engkaulah yang dimuliakan Yesus. Ketika kami dikasih lagu oleh Ibu Gembala, saya berdoa, Tuhan, kalau memang engkau izinkan, kita akan merecycle beberapa lagu ini. Kita nanti akan tayangkan di RCTI, di SCTV, di Indosiar. Saya sudah mengupgrade semalam. Kami rapat sampai jam 2 mendasyat untuk pelayanan. Ada hakim, ada dirjen, ada menteri, bahkan ada seorang anak Tuhan yang dari Hindu menjadi orang Kristen. Mereka bergebu-gebu hatinya ingin melayani Tuhan. Dan 4 hal ini apa yang kita akan pelajari supaya kita pulang tidak sama seperti pada waktu kita datang mau beribadah. Bangun pagi, aduh besok hari Minggu, males, ogah. Paling itu doang yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Itu aja. Tapi pulang dari tempat ibadah, loneliness. Saya tidak suka dengan bahasa Inggris, walaupun saya mempunyai, Tuhan menganugerahkan 15 bahasa. 15 bahasa saya dianugerahi, tapi saya tidak suka menyampaikan itu. Kenapa? Karena kita ini hidup di negeri Indonesia. Kalau bisa saya sugeng injing, sugeng pinanggian malih, wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Nggih Gusti Yesus Kristus. Ngomong apa kowe Pak Wijaya? Ini yang tahu cuma kakak saya Ki Mantap Sudarsono. Ganteng nih. Oh ye gitu kan. Ganteng. Saya bersyukur, saya bercermin. Aku ini udah ganteng. Karena aku punya kakak ganteng juga. Berarti ini bersyukur gitu loh. Dan saya berdoa ketika naik di tempat ini tadi. Tuhan, ini kalau pujiannya seperti ini menggema, berarti ini harus mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin. Saat dan waktunya di tangan Tuhan. Amin. Kita nggak butuh waktu untuk bertahun-tahun lagi untuk mengembangkan ke kanan dan ke kiri. Nggak ada yang amin? Nggak jadi dulu. Haleluya.
Mari kita bersama-sama belajar 4 hal itu apa yang akan kita pelajari di dalam ayat yang pertama ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang pertama-tama, ada banyak anak-anak Tuhan akhir-akhir ini, 2 tahun yang lalu, Daud Tony khotbah. Bahkan dia menyampaikan kepada saya, Pastor, Dr. Hartanto, kamu gak usah panggil aku doktor, panggil aja Wijaya. Saya punya nama artis itu Ferry. Kalau Bapak Ibu pernah lihat Ferry Wijaya main film, ya kan, si Cowboy Anak Jalanan, kemudian ada lagi Love Story, Jakarta. Ada beberapa film yang saya pernah mainkan. Ada beberapa sinetron juga. Cuma karena Tuhan panggilannya bukan itu. Nampaknya sampai hari ini juga saya masih punya PH, masih punya dapur film. Tapi bukan berarti saya 90% ada di situ. Karena di situ adalah kelompoknya orang-orang fasik. 1, Rampun Jambi, Edi Leo, ya kan? Kemudian Samrang Singh, itu orang-orang India semua partner saya. Jadi saya tidak akan tetap tinggal di dalam hal komunitas itu. Maka saya mengangkatkan diri. Dikatakan di sini jangan duduk mendengarkan nasihat orang fasik. Orang fasik sudah dijelaskan berkali-kali di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu mengerti apa maknanya fasik. Oleh karena itu lanjut, karena waktunya 2 jam. Jadi kan cepat, mesti cepat. Lalu yang kedua, apa Bapak Ibu? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Konotasi dosa, Bapak Ibu Saudara dan saya mengetahui apa itu yang maknanya dosa. Gak usah terlalu jauh-jauh. Kerap kali kita bangun tidur, harusnya kita tuh langsung berdoa dulu, tapi langsung kita berpikir, hari ini mau makan apa ya? Hari ini mau masak apa ya? Hari ini kita mau melakukan apa ya? Oh, ini pas hari Minggu, oh gak ada. Paling-paling juga itu aja sih yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Lebih baik kita gak usah kita pergi hari ini, sukanya kemana? Ancol udah dibuka, ya kan? Taman Mini udah dibuka lagi. Kemudian refleksi dimanapun sudah dibuka lagi. Tetapi ketika kita itu menyadari bahwa kita sebagai orang percaya, maka bangun pagi yang kita lakukan pertama kali adalah aktivitas kita duduk diam. Kita duduk diam, merenungkan, lalu kita mulai bersekutu kepada Tuhan, membaca firman-Nya. Artinya kita tidak berbuat dosa, tidak mendukakan hatinya Tuhan. Kenapa? Dari 24 jam, berapa waktu yang Bapak Ibu dan saya berikan kepada Tuhan? Kita habis bekerja pulang terus tidur. Tuhan menunggu di pintu. Aku udah nunggu kamu pulang, ternyata kamu juga nggak menyapa aku juga. Aku menunggu kamu setelah habis mandi. Aku kira kamu juga akan menyanyi, ternyata engkau tidur juga. Setelah bangun tidur, aku tunggu juga. Aku pikir kamu mengatakan Tuhan terima kasih. Ternyata enggak juga. Jangan salahkan Tuhan kalau hari-hari ini doa kita semua belum dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita senantiasa melukai hati Tuhan. Saya tidak berbicara mendetil masalah dosa. Nanti akan ada waktunya lagi yang namanya Bible Study. Nanti kita bersama-sama lanjutkan. Loh Pak, emang mau diundang lagi? Gak ngerti. Kok mau Bible Study? Gak ngerti, kan gitu toh? Tapi kita punya iman. Yang ketiga, kita lihat lagi. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 1 ada 3 perkara. Tidak duduk mendengarkan nasihat orang fasik, tidak duduk berdiri dengan orang berdosa, tidak duduk berkumpul dengan orang-orang bercemooh. Ketimbang kita itu kumpul bersama-sama mencemooh orang, maka akhirnya kita setelah yang kita cemooh orang, teman, bapak, ibu, suami, istri, ujung-ujungnya yang dicemooh ibu gembala, senior pastor. Jadi kalau kita itu ketimbang kita duduk ngomongin A, B, C, D, lebih baik kita duduk diam membaca firman. Pak Wijaya ini terlalu rohani. Ya, memang anak Tuhan harus rohani. Kenapa? Akhir-akhir ini kita nggak ngerti. Covid ini saya sedang berdoa agar tidak berlalu dari negeri ini. Kenapa? Karena saya mempelajari dengan beberapa dokter yang ada di Rusia. 1 bulan yang lalu saya dari Rusia.
Saya belajar di sana dengan beberapa hamba Tuhan dan rekan-rekan saya yang ada di sana. Ternyata virus ini disebut oleh dia bukanlah virus tetapi bakteri. Dan kita berdoa kepada Tuhan, kita melihat diberikan pengertian ada top level 9. Ini baru level 2. Nggak tahu nanti atau Desember atau Januari atau kapan kita pasti akan mengalami satu lagi klaster yang namanya klaster yang ketiga. Kalau ini terjadi terus menerus dalam kehidupan orang percaya, maka akan jatuh berguguran. Kalau ini sudah selesai, Bapak Ibu bisa melihat apa? Gereja satu dengan yang lain berlomba-lomba membangun. Aku yang lebih gede, aku yang lebih besar, kamu sedikit. Kemudian yang gereja gede-gede ini menyediakan bus jemputi jemaatnya ABCD. Kemudian gereja yang kecil tinggal gigit jari. Yang biasanya ada beberapa hamba Tuhan full time, full heart, hidupnya hanya dari persepuluhan. Mereka itu garu-garu kepala. Apalagi nih, akhirnya mereka putus asa. Ada beberapa banyak hamba Tuhan kalau di Jakarta nggak ada. Kalau Bapak Ibu melayani di desa-desa, saya punya pelayanan penginjilan di desa, di kota, bahkan sampai ke pajak mancanegara. Sampai detik hari ini, ada 13 hamba Tuhan di Jawa Timur, Jawa Tengah tadi pagi komunikasi, Pak, sampai kapan ini? Kenapa memang? Iya Pak, ini begini, oke. Pagi ini saya transfer sekian-sekian, silakan kalian bagi. Tolong doakan agar kami bisa tetap sehat. Kalau kita sehat bisa bekerja, kalau nggak sehat nggak bisa bekerja, bukan begitu? Nah, kalau kita itu berkumpul dengan kelompok orang yang suka mencemooh orang, maka akibatnya kita itu jadi putus asa. Tetapi kalau kita berkumpul dengan beberapa komunitas, seseorang hamba Tuhan, itu juga agak jaminan Bapak Ibu. Saya jadi pendeta sudah dari tahun 89 sampai detik hari ini. Letting saya adalah Gilbert Tumaindong, Erastus Sabdono, Petrus Agung almarhum, Edi Leo, Daniel Alexander, Victor Daud Van Melak, itu angkatan saya. Bahkan satu organisasi di tempat ini namanya Petrus Agung itu tahun 2018. Waktu beliau sudah nggak ada, itu istrinya mengatakan besok akan terjadi bla 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 bla. Tahun 2002 beliau almarhum itu kesasar sama saya di Kanada. Saya tidak bisa bahasa Kanada, beliau juga nggak bisa bahasa Kanada. Terus gimana ini? Ayo kita berdoa. Berdoa. Hamba Tuhan yang sudah nggak ada ini, dia dari sejarah Indonesia. Saya dari akunting. Kita gimana ini? Ya sudah kita berdoa. Tapi ada jalan keluarnya. Akhirnya ada seseorang yang liatin aja. Karena komunitas kita, kumpulan kita bukan dengan orang yang kelompok-kelompok pencemooh. Kami tanya, kok ada orang nyanyi pujian dengan Yesus Tuhan, ya Allah kami. Lalu kita datangi. Saya tanya, Pak dari mana? Oh saya dari Jakarta Pak. Oh terima kasih, Bapak juga dari Jakarta. Iya, saya mau kesini lewat mana ya Pak? Diantar sampai tempat, bahkan beliau sampai menyelayani kami. Ternyata beliau juga nyari kami berdua. Seandainya beliau belum pulang, saya akan telepon dari ini juga. Betul nggak itu, Pak Petrus? Pasti dia akan ngomong, iya. Dan saat ini saya ada di sini. Kenapa? Karena kita bukan duduk dengan kelompok kumpulan orang yang suka mencemooh orang. Tapi kalau kita itu adalah duduk bersama-sama dengan orang yang selalu mengagungkan Tuhan, maka pada akhirnya yang namanya mujizat itu masih berlaku. Kita nggak ngerti, kita hanya melakukan maunya Tuhan, tinggal bagiannya Tuhan yang melakukan untuk memberkati kita. Perkara yang tadi berapa? Hal yang ketiga. Sekarang hal yang keempat. Ayat yang kedua, coba kita baca. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada dua perkara di dalam ayat yang pertama ini. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Yang pertama, suka. Orang akhir-akhir ini banyak nggak suka baca Alkitab, ya kan? Lalu yang kedua, untuk merenungkan siang dan malam. Padahal di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat, Bapak Ibu tahu siapa Daud? Awal mulanya memang gembala, tetapi dia sebagai seorang raja. Dia mengatakan di dalam pasal yang ke-27 ayat yang keempat, satu hal yang ku minta kepada Tuhan,
Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Karena ini tidak Bible studi, jadi khotbah saya bukan secara ekspositori, bukan tipikal ya. Jadi kita bisa melihat apa yang Roh Kudus mau sampaikan. Kita pengen bangun pagi sebelum melakukan apapun juga, ayo sama-sama kita baca firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti? Dari kita kejadian sampai Wahyu kita baca bersama-sama. Nanti lama-lama Roh Kudus memberikan pengertian. Pak, di dalam kitab Keluaran Imamat itu kita pusing, memang kita pusing. Maknanya apa? Nggak ngerti. Pokok yang penting baca. Nanti akhirnya Bapak Ibu dan saya akan mengetahui apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saya dan saudara. 4 hal yang Tuhan inginkan terjadi dan kita lakukan mulai detik hari ini. Kita berkomitmen. Maka ada 2 perkara yang Yesus ingin berikan kepada saya dan saudara. Perkara apa itu, Pak? Ayo kita lihat ayat yang ke-20, ayat yang ketiga, bukan ayat ke-20, ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya gagal. Kitab saya kok gagal ya? Oh, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi ada harga yang harus Bapak Ibu dan saya bayar, yaitu 4 hal tadi. Ini akibatnya. Akibat kita melakukan itu, maka apapun yang Bapak Ibu dan saya kerjakan akan berhasil. Coba Bapak Ibu lihat tanaman. Kalau Bapak Ibu punya tanaman ada di pot, pagi sore disirami, itu layu atau tumbuhnya subur? Pasti subur. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka segala sesuatu akan kita melihatnya. Aduh, saya berangkat dari Menteng, dari rumah saya di Imam Bonjol ke sini tadi. Lama-lama saya suka gitu jalan-jalan ke kota wisata. 18 tahun yang lalu saya pernah foto di itu, ada rumah yang kayak gedung putih itu. Saya mejeng, lontot itu. Supir saya bilang, Pak, mobil di sini enggak jauh. Gitu. Saya foto. Tadi saya lihat lagi, ya Tuhan, kenapa saya kesini? 18 tahun yang lalu. 1 bulan yang lalu juga enggak, belum. 18 tahun yang lalu, kemudian sekarang dibawa ke sini. Enggak ngerti. Saya lihat kepada kitab Bilangan, saya lihat kitab Ulangan, saya lihat kitab Kejadian, pasal yang ketiga. Kalau kamu melakukan aktivitas apapun, berharap kepada apapun, maka lakukanlah dari timur. Tahun 1300 sebelum Masehi, ketika Musa dibawa oleh Tuhan untuk melihat membuat kemah tabernakel, disebut bahasa aslinya Baitul Muqaddis, di mana di situ adalah tempat untuk mempersembahkan, untuk peribadatan. Dan Tuhan menyampaikan, tolong kamu bikin menghadap ke timur. Artinya timur itu dalam bahasa aslinya lambang pengharapan. Dulu waktu kita juga belajar dengan ilmu kejawen, saya beberapa hari yang lalu musyawarah sama kakak saya sampai jam 2:30 di bawah sini. Jam 2:30 baru kelar. Kiai saya ngomong yang di keraton itu, nah kamu kalau mau berdoa juga menghadap ke timur. Lalu hari-hari ini saya mulai diingatkan, kenapa Cibubur ini kota yang suka aku nggak paling demenin, gitu. Kota yang tidak pernah aku demenin. Tapi ketika mulai lihat ke sini, tadi masuk di sini pujian menggema, ini menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Lanjutkan Bapak Ibu yang punya karunia untuk main musik, memuji Tuhan. Memang puji-pujian itulah nanti akan mendatangkan satu mukjizat. Apabila orang sekarang ini banyak berdoa ABCD Tuhan tolong sekarang tinggalkan itu. Tetapi kita mulai masuk kepada Tuhan, aku bersyukur kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menolong dulu, sekarang, hingga detik hari ini. Tuhan, saya taat aja lah. Saya suruh melayani ke timur, ya saya layani dulu lah. Sampai di sini saya mendengar pujian. Ketika kita masuk, aduh, gak mau berakhir. Nah,
lain kali setiap pengumuman itu ditaruh di belakang setelah kita memuji Tuhan. Karena hadirat Tuhan nggak terpotong-potong gitu. Selesai ibadah, selesai firman Tuhan, baru pengumuman disampaikan. Tadi itu hadirat Tuhan kencang banget, kencang sekali. Sampai saya melihat ada 3 malaikat di sini ikut menari-nari. Amin. Artinya gereja ini akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Kali yang kedua, kita nggak ngerti nanti seperti apa. Kalau Tuhan suruh, anakku, tolong ini dibedah, pasti akan saya bedah. Amin. Saya ini hanya orang yang paling taat. Taat. Sudah saya siapkan loh. Pengkhotbah pasal 12 hilang. Sampai di sini Tuhan ngomong bukan itu. Ini yang aku mau. Perkara yang kedua, coba kita baca. Turun lagi ayat 4, 5 dan 6. Saya minta tolong salah satu juga Bapak Ibu atau Saudara tolong bacakan, sama-sama direnungkan. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sama-sama ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Perkara yang kedua, itu artinya kalau Bapak Ibu sudah melakukan 4 hal tadi. Perkara yang pertama, Tuhan akan melakukan, akan dibuatnya berhasil. Lalu perkara yang kedua adalah Tuhan akan memelihara, menyertai, membawa Bapak Ibu dan saya masuk di dalam keberhasilan. Berhasil dalam hal apa? Apapun juga. Mana sih? Buktinya sampai sekarang ini kita berdoa, kita bergumul, kita berpuasa, Tuhan jauh banget. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kerap kali doa kita ini mentok, tadi sudah sampaikan, di atas plafon. Tetapi perlu Bapak Ibu dengar baik-baik kata-kata saya ini, bahwa Tuhan itu akan mencukupi segala keperluan Bapak Ibu dan saya. Amin. Tidak selamanya doa kita itu didengar oleh Tuhan, tetapi Tuhan gak pernah tuli, Tuhan gak pernah lalai, dan Tuhan pasti itu akan mencukupi, memberikan apa yang menjadi keperluan Bapak Ibu dan saya. Amin. Bapak Ibu perlu apa hari-hari ini? Katakan ke Tuhan. Kalau saya perlu apa? Saya perlu penyertaan Tuhan agar semakin kerendahan hati, kebenaran, kekudusan, kesucian itu melingkupi. Ketika kita benar, maka orang itu akan jujur. Ketika orang itu jujur, maka orang itu akan menjadi baik. Hari-hari ini orang sering salah persepsi. Wah, orang ini baik ya. Baik belum tentu benar. Baik belum tentu jujur. Tetapi kalau orang itu benar, pasti jujur. Kalau orang itu jujur, pasti baik. Jangan kita salah persepsi melihat seseorang, waduh baik ya. Tapi biar kita itu yang memuji adalah Tuhan. Engkau menjadi anak yang taat. Orang yang taat mau melakukan 4 hal. Orang yang taat, orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan akan melakukan 4 hal. Maka akibatnya 2 perkara yang Tuhan akan berikan. Segala sesuatu akan berhasil. Berhasil dalam hal apapun juga. Kita tidak mengetahui. Rancanganku bukanlah rancanganmu, tetapi rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi kecelakaan itu miliknya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Hei Pak, itu buktinya orang takut akan Tuhan mengalami kecelakaan. Loh sebentar, kita cross check dulu. Kenapa bisa seperti itu? Puji Tuhan Bapak Ibu, setiap masalah itu ada. Kami terjun dalam pelayanan itu sudah dari tahun 87 terjun betulan. Dilantik menjadi pendeta penuh di Wisma Kinasih tahun 89. Sampai detik hari ini, bersyukur kepada Tuhan, kami bisa satu sekolahan dengan Ibu Gembala, bisa ketemu dengan kakak saya, Pak Kimanto Sudarsono, alias kakak saya yang ganteng. Saya bersyukur diketemukan, dikumpulkan, diikat menjadi satu kakak dan adik. Bahkan sama Pak Rektor, 27 tahun kami sudah berpisah.
Dengan Pak Direktur 28 tahun kami berpisah, sekarang dikumpulkan kembali. Maka hari ini ada di tempat ini bukan kebetulan. Amin. Tuhan punya rencana yang terbaik untuk saya dan saudara maju bersama-sama. Amin. Bapak dari gereja mana? Ada yang bertanya dalam hati. Saya dari GBI Bapak Ibu, di Petamburan, dari Orok saya di Petamburan sampai hari ini. Tapi karena berdomisili saya ada di Singapura, maka saya bersama-sama dengan Johan Handoyo. Hari-hari ini ada 2 lagu yang sudah kita tulis, kita akan masuk dalam dapur rekaman. Cuman saya sedang berdoa, ini siapa yang mau menyanyikan? Ya. Ini siapa Tuhan? Kami ini adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Belum pernah kami itu memuji Tuhan tidak iklan di TV. Selalu saya masukin iklan di TV. RCTI, Indosiar, SCTV. Karena TV ini TV-nya kami. Artinya kami gratis, kan gitu. Haleluya. Sampai di sini memahami? Amin. Artinya Roh Kudus sekarang sedang membawa kehidupan Pak Ibu dan saya untuk semakin kita itu taat melakukan dari kehendaknya. Perkara-perkara apa yang sudah Tuhan akan berikan itu kita nggak pernah mengerti. Apapun yang sedang sekarang ini Bapak Ibu hadapi, kita nggak usah pusing masalah itu. Pak, COVID ya COVID nggak apa-apa. Saya ini belum vaksin Bapak Ibu. Tapi kemarin saya di Gramedia. Di Gramedia ditanya, Pak, mana kartu vaksinnya? Pak, mana ini? Saya tunjukkan kartu vaksin ini. Silakan masuk Pak. Terus tadi malam saya berdoa. Menteri Kesehatan telepon saya, Bro, Senin jadwal kamu vaksin toh ya? Iya. Lalu jam 23.30 saya berdoa memuji Tuhan, selesai rapat. Kakak saya telepon berkali-kali, saya tidak bisa angkat karena kami ada meeting di Hotel Westin. Sampai detik hari ini kami merasakan bahwa Roh Kudus tetap mencengkeram hidup kita untuk kita itu taat kepada Tuhan. Sedang kita berdoa, kamu mesti taat, kamu mesti vaksin. Harusnya udah 2 kali, tapi Tuhan saya mau vaksin yang baru, yang bagus. Iya anakku, kamu udah dapat yang Pfizer. Haleluya. Saya WA sama Menteri Kesehatan, Bro, gua mau yang baru. Udah, gua udah siapin lu nih yang baru. Lu punya anak di sana juga vaksin yang baru. Emang lu tahu? Orang itu gua yang ngasih kok. Jadi puji Tuhan. Anak saya yang satu di Australia, di New York, dua-duanya diproteksi oleh Menteri Kesehatan. Kenapa? Karena Menteri Kesehatan ini waktu di Amerika sama saya itu sama-sama susah. Sama-sama susah. Artinya susah itu apa? Suka nggak dengar perintahnya Tuhan. Gitu. Nah sekarang ini puji Tuhan, kita mau lakukan apa yang Tuhan mau. Memang berat. Saya baca tadi, waduh, ini berat banget Tuhan. Tapi mau nggak mau kita harus lakukan. Suka atau nggak suka kita harus lakukan perkara ini. Supaya apa? Supaya perkara yang kedua ini memberikan dalam kehidupan kita, mengembara, memenuhi, mengupgrade, memberkati kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kita pulang dari tempat ini, suasananya sudah berubah lagi. Berubah karena pertolongan Tuhan. Amin. Berubah karena anugerah Tuhan. Berubah karena apa? Karena mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Karena pertolongan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Pulang dari tempat ini tiba-tiba di rumah sudah ada yang memberkati kita. Kita mau berangkat ke sini kadang-kadang malas. Aduh, kaki ini berat ya Tuhan. Nanti belum persembahan lagi, belum persepuluhan lagi. Mari kita mau belajar seperti Daud yang memiliki sikap kerendahan hati dan ketaatan. Artinya apa? Enggak mendengarkan nasihat orang fasik, tidak duduk berdiri dengan orang berdosa, tidak berkumpul dengan orang pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan siang dan malam. Merenungkan itu siang dan malam. Merenungkan terus siang dan malam. Mengerti ataupun tidak, tahu ataupun tidak, lakukan yang terbaik. Maka pada akhirnya nanti Yesus sendiri yang akan memberikan Bapak Ibu dan saya pengertian. Perkara yang kedua, akibat kita melakukan yang pertama, segala sesuatu yang kita lakukan akan berhasil. Yang kedua, dalam penyertaan Tuhan. Hidup sebagai orang percaya, hidup yang paling bersyukur adalah hidup yang disertai oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyertai dalam setiap aspek kehidupan saya dan saudara, maka apapun yang kita lakukan hanya ada bisa bersyukur. Seperti pujian Ibu Gembala tadi, berangkat dari rumah saya nyetir sendiri,
Saya merenungkan pujian Ibu Gembala yang jawab judulnya Yesus Gembala. Itu saya putar berulang-ulang, sampai di depan sini air mata saya berderai. Ya, cengeng ya? Enggak. Itulah pujian yang ada urapan itu seperti itu. Pujian yang ada urapan akan memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Maka sebab itu, ketimbang kita memuji kata-kata dunia, kita sekarang rubah. Kita akan lebih banyak memuji Tuhan. Meskipun saya juga pengarang lagu yang dinyanyikan di Kempot, ada 40 lagu. Itu yang saya tulis, di antaranya Supeteki, Cidro. Itu saya yang nulis, coba kamu yang nyanyi. Karena kamu punya masalah seperti ini. Almarhum Didi Kempot. Makanya sekarang, ya Tuhan, ini gimana? Akhirnya saya serahkan kepada istrinya. Ceng, udah kamu lanjutin ya. Ini masih ada 2 lagu lagi, silakan kamu recycle. Saya akan kembali lagi untuk menulis lagu-lagu rohani. Supaya apa? Hidup kita ini menjadi orang yang rohani gitu. Buat apa kita disertai Tuhan? Buat apa kita dibikin berhasil kalau pada akhirnya tidak terlibat dalam dunia pelayanan pekerjaan Tuhan? Melayani Tuhan itu apa, Pak Wijaya? Melayani Tuhan itu adalah bangun pagi sebelum kita melakukan apapun, kita duduk diam, menyembah, memuji, mengagungkan Tuhan. Itu melayani Tuhannya. Melayani pekerjaan Tuhan apa, Pak Wijaya? Seperti sekarang ini, pemain keyboard, pemain musik, itu melayani pekerjaan Tuhan. Upahnya pasti besar. Kapan? Ya Bapak Ibu yang akan merasakan. Dari mulai sekarang ini. Amin. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan lagi pada waktu yang akan datang. Tapi mesti ingat bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu 4 hal tadi. Mari kita pemain musik, kita memuji pujian yang mengatakan lagunya Ibu Gembala itu. Saya juga nggak hafal, tapi tolong singkat leader tadi maju pujikan Yesus Gembala itu. Saya nggak ingat kata-katanya, cuman Bapak Ibu semua pasti ingat kan? Itu lagunya itu memberkati kita semua. Yesus Gembala, iya judulnya ya. Enggak, belum ditulis ya? Belum ditulis. Oh, lagunya baru. Oh, lagunya baru. Belum masuk di situ ya. Oke, kalau belum ditulis, kita nyanyi satu pujian. Ada lagunya ditulis tadi. Ya, tapi belum pada dengar Bapak. Belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Kita nyanyikan satu pujian, Janjimu Seperti Fajar. Ini lagu ini saya tulis tahun 2017. Tahun 2007, bukan tahun 2017. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tak ada guru membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari,
kehadiran-Mu saat ini memberikan harapan yang baru bagi kami, memberikan sukacita, damai dan sejahtera. Karena kami tahu Tuhan, Engkau hanya sejauh doa. Tuhan, kita hanya sejauh doa, saudara. Mari kita katakan pujian ini, Tuhan, Engkau hanya sejauh doa. Bila hati, bila rasa gelisah di hatimu, bila kelam kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada siapa? Seorang penolong. Siapa itu namanya? Yesus Kristus. Haleluya. Bila kau rasa terpisah di hatimu, bila kelam kabut, bila kelam kabut tak pernah turun, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggudai hatimu, bila sengsara
Ibu Bapak, seberapa jauh Tuhan dalam hidupmu? Apakah Dia jauh dari hidupmu semua? Seberapa jauhnya Tuhan? Saya mau bertanya buat setiap kita, seberapa jauh kita mengimani dan percaya bahwa Tuhan dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan saudara dan saya. Tuhan menghampiri setiap hati dan hidupmu. Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan pernah ragukan kuasa nama yang ajaib itu. Nama Yesus, nama yang ajaib. Biar hari ini apapun persoalan hidupmu, Yesus hanya sejauh doa. Itu sebabnya kita datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatimu, kerendahan hati kita. Kita mau berseru atas nama Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini, saudara? Bahkan engkau yang ada di rumah sekalipun yang mengikuti streaming ini, apa yang menjadi persoalanmu saat ini? Aku bertanya kepadamu, apa yang menjadi persoalanmu saat ini? Mari datang kepada Tuhan, datang di kaki Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena hanya Dialah alamat yang tepat, itu Yesus Kristus. Mari saudara angkat hatimu, semua boleh berdoa. Hari ini, detik ini juga angkat doamu, angkat doamu. Haleluya. Angkat doamu di hadapan Tuhan. Semua boleh berdoa, tidak terkecuali saudara. Angkat doamu. Haleluya. Mari angkat doamu. Kau memanggil namanya, kau berdoa, dia akan segera menghampirimu. Angkat doamu, saudara. Kau percaya Yesus tak jauh lagi. Dia hanya. Mari angkat doamu. Angkat doamu bersama-sama. Terus angkat doamu. Berikan hatimu. Berseru. Ini kesempatan yang baik, saudara. Persoalan hidupmu, pergumulan hidupmu, pergumulan hidupmu, angkat dan bawa di kaki Tuhan. Yesus, kita mau pergi. Haleluya. Berseru atas namamu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Dan jauh dariku, Yesus hanya. Yesus hanya. Haleluya, Engkau hanya sejauh Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, kami hanya bisa berseru kepadamu, Tuhan. Yesus
Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan seluruh hidup, dengan seluruh keberadaan kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami datang saat ini di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kehidupan kami, Tuhan. Dan oleh karena perkenanan-Mu saja kami ada. Dan kami layak, Tuhan Yesus, memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa. Engkaulah Tuhan Yesus, Yesua Al-Masih, yang sudah mengurapi kami, memberkati kami, menganugerahkan kehidupan buat kami. I say thank you Lord Jesus. Aku berkata terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk karya keselamatan, untuk karya-Mu dalam hidup kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Persoalan setiap umat-Mu saat ini Tuhan, Engkau Allah yang memperdulikan hidup kami. Mari Bapa, Engkau memberikan satu kelegaan buat seluruh umat-Mu Tuhan. Bahkan yang ada di rumah sekalipun persoalan hidup keluarga umat-Mu. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan damai-Mu, memberikan salat keluar, memberikan sukacita bagi seluruh umat-Mu. Demikian kami semua yang ada di tempat ini, yang sudah mengambil bahagia di dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kami datang Tuhan, mau melayani Engkau, biar kami mau memberi yang terbaik dan memberi seperti untuk Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan Yesus tunduk di hadapan-Mu, taat di hadapan-Mu Bapa. Surama Bapa yang nada taat di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami mau dengar-dengarannya Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu. Dan Dr. Hartanto Wijaya yang Tuhan sudah pakai hari ini. Pengurapan Allah terus terjadi atasnya. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Engkau saat ini, mari angkat tangan-Mu. Mari kita arahkan tangan kita berdoa bagi hamba Tuhan yang Tuhan pakai hari ini. Kirama Bapak Syekir ratakan nama-nama Tuhan mengurapi-Mu dan memberkati-Mu dalam setiap langkah hidup-Mu Tuhan, ada bersama dengan-Mu, bersama dengan keluarga. Dalam pekerjaan Tuhan berikan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Bahkan setiap kami yang mengambil bagian dalam pekerjaan ini Tuhan, tim praise and worship, semua Tuhan, tim doa, tim sopan, multimedia, semua Tuhan, mendoa syafaat, tim halaman, kami percaya, kami lakukan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian Tuhan-Mu, kami bersuka cita dalam nama Haleluya. I
dipulihkan Tuhan. Dan kami percaya Indonesia sudah dipulihkan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Ambil umatmu datang kepadamu. Kami datang kepadamu Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Mari sama-sama katakan. Indonesia dipulihkan. Bapak, inilah doa kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu sungguh besar bagi bangsa kami. Kau akan pulihkan bangsa kami. Kau akan kembalikan Indonesia
Angkat kembali bangsa Indonesia Tuhan. Pulihkan Tuhan negeri kami Tuhan. Mereka semua yang terdampak COVID-19 Tuhan, tolong Bapa, pulihkan mereka semua. Ekonomi kami Kau pulihkan Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, Kau pulihkan. Kau tahu Tuhan, bangsa kami sangat terdampak dengan COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya sesuai pujian kami, penyembahan kami, Indonesia Kau pulihkan Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih. Pulihkan bangsa kami. Apapun yang dari program pemerintah Tuhan, dengan vaksinasi Tuhan, tolong Bapak, itu boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ini semua terjadi karena kehendak-Mu Tuhan. Dan kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau sangat mengasihi bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya transformasi yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami juga serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau akan jaga kesatuan NKRI bangsa kami Tuhan. Kau juga akan lepaskan bangsa kami dari perpecahan Tuhan. Satukan kami semua bangsa kami dalam satu tubuh Kristus Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu ada untuk bangsa ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan para pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan, juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, dan seluruh jajaran menteri dari yang tertinggi sampai yang terbawah Tuhan. Berikan mereka Tuhan roh arif bijaksana dalam melaksanakan pemimpin bangsa ini Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini keluar dari segala krisis multidimensi Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan untuk boleh memimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, hikmat-Mu turun untuk mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami, para pemimpin kami hanya di dalam tangan Tuhan. Bapak, inilah doa kami yang hanya kami meralaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, karena Kau-Lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya undang kami berdiri untuk kita terima berkatnya Bapak.
Kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan selalu mengiring kita, memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya.